Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Yom Rison, ya. Selamat hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Ampuni dosa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membahas mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mencari engkau dan saya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sendiri yang berkata, Adam, Adam, di manakah engkau berada? Tuhan yang memanggil, Tuhan yang berkata-kata, memanggil nama Adam. Adam, di manakah engkau berada? Adam, di manakah engkau berada? Saat ini mungkin kita mulai jauh dari Tuhan. Saat ini mungkin kita mulai jauh dari Tuhan. Dia memanggil kita. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil pribadi lepas pribadi kehidupan kita. Tuhan memanggil engkau dan saya. Tuhan memanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memanggil untuk engkau ditetapkan menjadi hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Pekerjaanmu akan berhasil ketika engkau tetap berdoa, ketika engkau menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, ketika engkau dan saya itu membangun hubungan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua Tuhan yang ada, mari tetap setia kepada Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan, lakukan saja. Tetaplah berdoa. Doa ini adalah suatu hubungan kita dengan Tuhan. Doa ini adalah hubungan yang erat. Ya. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Tuhan yang mana kita harus datang untuk memohon doa. Memohon kepada Tuhan. Kita berdoa memohon. Tuhan, tolong saya. Kepada Tuhan siapa? Karena begitu banyak sekali Tuhan yang ada. Begitu banyak sekali Tuhan yang ada. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, Dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, Dia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, firman, ya, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus juga disebut Bapa, dipanggil anak, dipanggil Bapa juga di dalam Yesaya 9 ayat 5. Jadi ketika kita berdoa, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Pujian, penyembahan, lakukan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 20, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kita menyembah Bapa. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala raja, satu-satunya yang menyelamatkan kehidupan kita, satu-satunya yang menghapus setiap dosa manusia, termasuk dosamu dan dosa saya, termasuk kesalahanmu dan kesalahan saya. Tuhan mengampuni asalkan kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, di dalam penyembahan, di dalam pujian kepada Tuhan. Itu ada ungkapan dalam hati, menyembah dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Menyembah bukan asal saja di bibir, bukan hanya asal aja ucap, tetapi dari hati yang paling dalam menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana menyembah yang benar menurut firman Tuhan? Terkadang kita di dalam pujian penyembahan, kita langsung ngomong, Tuhan saya punya keperluan ini Tuhan. Tolong dong saya menghadapi tantangan, rintangan ini, tolong dong saya. Tolong bantu, berkati saya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan pahami. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita, mari hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Ketika ada orang minta bantu, berilah. Beri selagi kita bisa. Kalau ada kita beri. Mengapa? Kita mau belajar. Belajar untuk melakukan firman. Belajar untuk menyembah Tuhan. Yang dimaksud dengan menyembah, yang dimaksud dengan berdoa bagaimana? Ketika di dalam pujian penyembahan, kita masuk dalam penyembahan, jangan dulu kita langsung ucapkan apa yang menjadi keperluan kita. Jangan diprioritaskan itu. Tetapi yang diprioritaskan adalah menyembah, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat luar biasa, Engkau ajaib, Engkau mengerti setiap apapun yang menjadi persoalanku. Aku datang menyembah Engkau, aku tinggikan Engkau, aku muliakan Engkau. Pujian penyembahan aja kepada Tuhan. Lakukan terus. Maka ketika kita melakukan, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang mengalir, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Karena apa? Kita sudah tahu, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ya saya sore tadi ya saya sore kemarin saya pergi ya, di suatu tempat yang ada, dan saya tanya kepada anak Tuhan ini,
Yesus itu siapa? Bapa atau bukan? Dia bilang Bapa. Karena ada ayat bahwa Yesus itu Bapa. Yesus disebut Bapa, dipanggil Bapa, dipanggil Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini mari jangan kita pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya sangat dahsyat. Kuasa Tuhan sangat dahsyat bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berbahagialah kita. Kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Berbahagia. Karena di dalam pembelajaran firman Tuhan itu kita mengalami namanya proses kehidupan yang ada. Tidak langsung di atas, nggak langsung jadi miliarder, nggak langsung jadi kaya, tidak. Tetapi itu ada rumusannya. Firman Tuhan katakan, banyak memberi, banyak berkat. Itu rumusan firman Tuhan. Ya, memberi kepada siapa? Memberi untuk kepada fakir miskin, memberi kepada pemulung-pemulung, memberi kepada hamba yang terutama, memberi kepada siapa? Kepada hamba Tuhan. Ada ayatnya, nanti kita akan bahas suatu saat. Ya, tiap-tiap hari orang Israel memberikan persembahan kepada Musa, Nabi Musa, memberikan persembahan. Tiap-tiap hari dikasih, tiap hari loh, tiap hari. Tiap hari memberi, tapi tidak berkekurangan. Dia beri tiap hari, dia beri tiap hari. Pertama kepada hamba-hamba Tuhan. Kedua, ya hamba-hamba Tuhan kita dikasih secara pribadi, entah untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan tempat ibadah. Setelah itu beri kepada fakir miskin. Belum juga sepersepuluhan. Ada orang yang bilang begini, oh enggak perlu. Itu sepersepuluhan. Perlu sahabat Kristus. Itu firman Tuhan bilang. Kalau ada orang yang bilang ya udah terserah dia punya pemahaman seperti apa, udahlah terserah dia. Tetapi menurut firman Tuhan perlu. Lantas dibilang masih relevan, sangat relevan, sangat relevan. Ya? Jadi kalau ada orang yang bilang nggak perlu, ya udah urusan dia. Tapi kalau saya secara pribadi dan saya katakan itu sangat perlu. Karena apa? Tuhan mau melihat hati. Tuhan melihat hati. Apakah hatimu benar-benar tulus kepada Tuhan atau tidak? Karena itu di dalam penyembahan. Ketika kita melakukan firman Tuhan itu, ketika kita melakukan pekerjaan yang ada, lakukanlah seperti kita bekerja untuk Tuhan. Itu firman Tuhan. Ketika kita memberi sepersepuluhan, ketika kita memberi persembahan korban tatangan yang lain, entah kita mempunyai mobil, entah kita mempunyai apapun, kita berilah dengan ketulusan. Jangan terpaksa. Nggak boleh terpaksa. Nggak boleh terpaksa. Tapi dengan ketulusan hati kita beri, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita terpaksa, repot sahabat Kristus.
Kan kita ini berkata, firman Tuhan katakan, berilah dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Kata tetaplah berdoa, ketika kita di dalam berdoa, itu Tuhan ingatkan kok. Tuhan ingatkan ketika kita sudah menyembah, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Tuhan ingatkan, kamu bayar ini ya, kamu beri ini, kamu beri ini, beri. Tuhan ingatkan dalam hidup kita masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia sama Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Lakukan saja. Tapi ini kalau berbicara sepersepuluhan, terserah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mau kasih puji Tuhan gak pun urusan Bapak Ibu, karena firman Tuhan yang mengajarkan beri apa yang Tuhan punya. Dan di dalam kitab Ibrani juga ada tentang sepersepuluhan. Jadi kita mau ngomong bagaimana, itu tinggal terserah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau tunduk kepada firman Tuhan atau tidak, itu di dalam hidup kita masing-masing. Tapi kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, banyak sekali yang kita harus lakukan. Ketika kita bekerja, firman Tuhan katakan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, kita lakukan aja, bekerja aja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari-hari ini memang firman Tuhan mulai digenapi. Ya. Saya sarankan kepada jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang ada. Mari kita belajar bahasa asing. Berbicara tentang doa, itu adalah suatu hubungan kita dengan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan begini, hubungan dengan Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang mana? Yesus adalah Tuhan satu-satu. Dia, Tuhan Yesus, disebut Bapa menurut firman Tuhan. Dipanggil Bapa. Dipanggil Raja Damai. Dipanggil Raja Damai, apalagi? Ya. Dipanggil Bapa yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tantangan demi tantangan pasti ada. Pasti kita lewati. Pasti kita akan lewati, ya. Dan mungkin sudah lewati. Tetapi ada tantangan di depan. Ingat, ada Tuhan Yesus. 2025 ini penuh dengan tanda tanya. Penuh dengan tanda tanya. Masih misteri. Hari esok pun kita tidak tahu. Itu masih misteri. Jadi mari kita dekat dengan Tuhan. Intinya hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun seerat-eratnya. Ya. Kita meninggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Baru kita utarakan isi hati kita. Baru kita sampaikan apa yang kita inginkan. Firman Tuhan katakan, jadilah apa yang Tuhan kehendaki, bukan aku yang kehendaki, tapi Tuhan. Jadilah Tuhan punya mau dalam hidup kita. Mari tetap setia sama Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Ya. Udah hari ke-12.
kita melewati ya bulan Januari. Tapi satu hal yang kita ingat, penyertaan Tuhan kekal selama-lamanya. Ketika engkau dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Saya berapa kali saya pernah sampaikan juga, saya pernah mengalami namanya sakit yang ada. Sampai ya kalau mau ke toilet itu mohon maaf itu hanya ngesot aja. Nggak bisa berdiri, nggak bisa. Wow. Tapi puji Tuhan pada waktu itu tidak ada banjir. Kurang lebih ya sembuh total 6 bulan baru sembuh. Jadi wow. Di situ Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya udah tidak mampu lagi pada waktu itu ketika itu saya benar-benar udah tidak mampu dan saya angkat tangan kepada Tuhan. Ya, saya ambil minyak begitu, minyak tahun waktu itu saya angkat tangan, Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya. Karena bengkaknya udah bengkak segini, udah besar banget. Ya. Di pangkal di sela-sela paha itu ya. Wow, besar banget. Saya berdoa. Dan tiba-tiba keluar mata, ada mata ya keluar seperti mau keluar cairannya itu. Jadi keluar ada mata 1, 2, 3 mata keluar. Ya ada, oh ini satu dia punya lubang udah mulai keluar. Oh ini 3. Wow, saya bilang Tuhan dahsyat. Besoknya mulai saya pencet. Wah, sakit perihnya. Menderita. Tapi saya bersyukur. Sudah mulai semua. Waduh Tuhan, terima kasih. Dan ada di channel YouTube yang ada. Saya kasih sini. Saya berdoa kepada Tuhan, saya minta Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan nyatakan kuasa. Saya angkat tangan. Mulai enggak sekaligus pecah gitu, enggak sekaligus keluar. Hari ini sedikit, besok. Jadi ya kalau maunya saya sekaligus udah selesai. Tapi itu ada proses sahabat Kristus. Dari satu hari besok lagi. Waduh. Ya, besok. Itu ada berapa minggu? Ya ada kurang lebih 1 minggu atau 1 minggu lebih baru dia mulai kempes. Nah, kempesnya itu memulihkannya juga itu. Masih proses ya. Jadi kejadiannya itu wow. Awalnya saya tiba-tiba alergi, nggak tahu apa. Besoknya langsung seperti ada balok begini kecil, tiba-tiba besar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan dengan cara yang sendiri. Orang lain bilang operasi. Tidak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan. Puji Tuhan, tanpa operasi. Puji Tuhan. Karena doa, karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan sajalah. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Mereka pada waktu itu tidak jijik. Istri menopang, mengurus.
Sebab luar biasa pertolongan Tuhan itu. Indah pada waktu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengalami sakit apapun, datang kepada Elohim Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus. Datang kepadanya. Persoalan apapun, seberat apapun, datang kepada Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain, ya. Datang kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau ada Bapak Gembala dekat dengan Bapak Gembala, telepon, Om Gembala, Bapak Pendeta, tolong doakan saya. Tolong doakan saya. Ya, kalaupun Bapak Pendeta tidak datang, jangan kecewa, berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupanmu. Engkau dalam keadaan sakit, Tuhan tahu. Tuhan pasti sembuhkan. Saya pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengalami namanya sakit yang begitu lumayan lama. Ya. Saya waktu di sekolah Alkitab juga pernah mengalami sakit yang ada. Darahnya, darah tingginya itu 200 per berapa, 200. Udah tinggi. Pernya udah tinggi juga, sahabat Kristus. Dan kena tipes pada waktu itu. Tapi Tuhan dahsyat. Itu 25 tahun yang lalu. Jadi mari dekat dengan Tuhan. Ya. Yang mengalami tensi luar biasa sama itu waktu di sekolah Alkitab. Dan kurang lebih 3 atau 4 tahun lalu saya mengalami juga yang tiba-tiba di sela paha itu ya, di paha sama sampai begini loh, sahabat Kristus, gedenya. Tapi cuma angkat tangan sama Tuhan, pakai minyak, Tuhan tolong. Apakah pada waktu ada pimpinan datang? Enggak. Apakah saya kecewa? Enggak, biarin aja. Tuhan Yesus menolong, ya, menolong kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Ketika ada masalah persoalan, ada orang bilang, enak aja Pak Pendeta ngomong. Saya pernah mengalami, sahabat Kristus. Jadi bukan hanya asal berbicara, tetapi pernah mengalami sakit yang sampai orang bilang begini, itu sampai keluar getah bening, sahabat Kristus. Saya lihat ada getah beningnya besar, dan saya cuma berdoa, Tuhan pecah getah bening. Tidak lama kemudian 2 atau 3 saya berdoa langsung ada mata dan keluar cairan yang baunya minta. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat, masalah dalam kehidupan kita Tuhan sanggup menolong hidup. Sakit penyakit kan, ya, sakit apapun Tuhan sanggup menolong kamu. Tuhan sanggup menolong usahamu. Tuhan sanggup menolong pekerjaanmu. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Ketika keluargamu dalam gejolak kehidupan, ketika keluargamu dalam gejolak, ketika anakmu tidak menghormati engkau, ketika engkau sudah tidak tahu berbuat apa, datang kepada Tuhan Yesus. Karena semuanya hanya titipan. Ceritakanlah kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebelum menceritakan, berdoa, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik. Menyembah. Puji Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami menyembah dalam menyembah yang benar di hadapan Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, di dalam kami beribadah, di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Kami belajar juga harus memberi 1/10
Kami harus belajar juga memberi kepada hamba-hamba Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, kepada fakir miskin yang ada. Dan ketika kami dalam keadaan sakit, penyakit yang menimpa, ada Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menolong ketika usaha dalam berusaha yang ada tidak stabil, datang kepada Tuhan Yesus. Ketika rumah tangga di dalam persoalan yang begitu besar, datang kepada Tuhan Yesus. Ketika anak tidak menghormati, datang kepada Tuhan Yesus. Kami hanya datang kepadamu. Berkati kami semua. Berkati kami dengan cinta kasih. Berkati yang mendengarkan dan berkati kami dengan anugerah-Mu. Kami memberkati semua bangsa-bangsa. Kami memberkati bangsa Israel. Kami memberkati bangsa Indonesia. Ajarkan di dalam kehidupan kami untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Bukan perkataan-perkataan yang tidak baik, tapi perkataan-perkataan yang baik yang memberkati bagi bangsa-bangsa lain. Makasih Tuhan, berkati Presiden kami Bapak Prabowo Subianto yang ada, begitu juga Wakil Presiden, oh Tuhan, Bapak Gibran yang ada. Tuhan berkati, baik pun Tuhan kabinet sampai kepada RT RW yang ada. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat tempat pelayanan di tempat kami di mana kami berada. Tuhan tolong pergumulan untuk tempat ini Tuhan adakan, untuk pembelian yang ada Tuhan adakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur, berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Segala keperluan kebutuhan umat-umat-Mu Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Dan Tuhan tolong juga rencana untuk pemberkatan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati kami semua dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, bersyukur, berterima kasih, memberkati keluarga kami masing-masing, memberkati keluarga jemaat-jemaat Tuhan, orang tua sanak famili mereka Tuhan memberkati, berkati keluarga kami juga Tuhan, orang tua sanak famili kakak adik Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami dan akhirnya terimalah berkat, damai, sukacita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, menjaga kita mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Bensem Yesua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.